Jadi ini adalah keyboard Mojo 68 buatan Melgeek, sebuah custom dan programmable keyboard dengan layout 65% dan jumlah keys sebanyak 68 buah. Pertama kali gue lihat keyboard ini pas nongol sekilas di videonya Sarah Dici. Gue pikir desainnya lumayan catchy dengan kombinasi warna nuansa putih, mint, dan orange. Udah gitu tulisan-tulisan di keycapnya unik-unik banget, very original meski katanya agak mahal. Tapi bentar, kenapa juga material case-nya dari plastik gitu ya? Cakep sih, transparan dan bentuknya bulat-bulat unik gitu. Tapi bukannya bakal bikin feel keyboardnya jadi terkesan murahan ya? Ya nggak sih? Halo penonton, gue Bimo dan sebagai seorang penyuka jam tangan, ada satu jam yang menurut gue paling susah dibenerin, yaitu adalah jam tidur. Lalu semenjak itu gue mulai banyak ngeliat reviewer dan keyboard enthusiast di Instagram dan Twitter yang ngebahas soal keyboard ini. Gue jadi tambah penasaran dan mulai cari tahu soal keyboard ini lebih lanjut di websitenya Melgeek. Ternyata di websitenya banyak varian dan seri keyboard lain yang colorful dan lucu-lucu desainnya. Untuk Mojo 68 series sendiri tersedia dalam varian plastik, pigeon, neon, retro, monster, dan ember. Beruntungnya gue setelah gue menghubungi mereka, ternyata mereka setuju untuk bekerja sama dengan gue dan mengirimkan gue sebuah keyboard untuk direview tanpa harus dikembalikan. Mantap! Dan keyboard yang mereka kirimkan adalah Mojo 68 varian plastik, yang emang gue udah incer dari awal. Double mantap! Ternyata ketika ngeliat dan megang keyboard ini secara langsung beda sama ngeliat di video orang lain. Meski emang case-nya berbahan plastik transparan, tapi feel-nya itu jauh dari kesan murahan. Terasa sangat solid dan finishingnya itu rapi banget. Gue juga baru bisa merhatiin dengan lebih detail lekuk-lekuk bentuk case-nya yang bulat-bulat retro sci-fi gitu. Perhatiin deh frame case yang tebal dengan sudut yang membulat dan agak-agak trapesium gimana gitu. Cakep banget menurut gue. Gue jadi langsung keinget vibe filmnya Bruce Willis yang judulnya The Fifth Element. Kayaknya keyboard ini kalau nongol di film itu bakal cocok banget sama settingnya yang sci-fi tahun 90-an. Terus ya, meski case-nya plastik, tapi keyboard ini nggak enteng-enteng banget ternyata. Tetap ada kesan berat-berat kokoh gitu yang bikin keyboard ini jadi berasa premium dan solid. Lalu tingkat kemiringan keyboard ini tuh rasanya juga lebih curam dari kebanyakan keyboard pada umumnya. Gue sih suka banget karena bikin tampilannya tambah keren dan pas typing positionnya sama wrist rest yang biasa gue pakai. Jadi meski nggak tersedia fitur pengatur ketinggian pada keyboard ini, buat gue nggak jadi masalah. Dan lagian gue juga nggak terlalu suka keyboard yang pakai kaki height adjustment gitu. Ngomong-ngomong soal kaki, keyboard ini menggunakan silicone fit untuk menyangga bagian bawah dari permukaan keyboard dan bentuknya itu matching banget sama keseluruhan desain dari keyboard ini. Meski silicone fit yang bentuknya nggak standar kayak gini, kalau copot terus hilang pasti bakal ribet ngegantinya dibanding sama silicone fit yang bentuknya bulat standar. Detail dari desain keyboard ini tuh gokil banget. Dari tampilan keycapsnya kita udah bisa langsung lihat kalau desain dari keyboard ini niat banget. Ada banyak tulisan-tulisan nggak umum dan branding yang terkesan crowded, tapi nggak terkesan norak sama sekali. Cocok-cocok aja sama tema keyboardnya. Case transparannya sendiri sebenarnya berwarna hijau mint, serupa kayak warna aksen keycaps di beberapa tombol. Menarik banget buat gue gimana Melgeek bisa mikirin buat ngedesain sebuah keyboard dengan tulisan-tulisan kayak not for resale, no photo, dan tulisan yang obvious banget sama nama varian keyboard ini, yaitu this is plastic. Keycaps novelties berwarna orange juga nggak kalah unik dengan aksara Jepang atau Cina yang diletakkan pada keys yang nggak biasanya dibikin novelty keycaps, seperti delete, page up, dan page down. Bahkan ketika kita perhatikan pada bagian dalam keyboard, terdapat tulisan-tulisan yang geek banget. Nggak ada faedahnya tapi bikin seru aja. Menambah kuat tema retro sci-fi dari keyboard ini. Di bagian depan pojok kanan atas terdapat tulisan Need Keyboard, Not Friends. Ini cocok banget sama gue yang lebih suka neken-neken keyboard daripada neken temen. Apaan sih maksudnya? Nggak tahu, gue cuma nyambung-nyambungin doang. Terus di bagian belakang pojok kiri atas terdapat logo lebah Melgeek dengan tulisan Have a good typing day. Again, nggak ada meaningnya, tapi seru aja ada detail-detail kayak gini di berbagai tempat. Kita mundur sedikit ya ke bagian keycaps. Keycaps ini berjenis PBT die sub, yang artinya permukaannya tidak gampang shiny, dan legends-nya dicetak dengan teknik printing supaya bisa menampilkan legends yang detail dan rapi. Sedangkan profilnya berjenis MDA profile. Profil ini agak asing buat gue pribadi. Secara umum profil ini bentuknya mirip dengan SA profile, tapi lebih pendek ketinggiannya, meski masih termasuk tinggi jika dibandingkan dengan keycaps pada umumnya. Gue sih nggak keberatan sama ketinggiannya, dan gue suka juga sama cekungan permukaannya yang dibuat membulat tapi tetap berasa lebar untuk ditekan.
Lumayan nyaman buat dipakai ngetik dan nggak butuh waktu lama buat terbiasa. Di balik dari keycapsnya terdapat switch linear buatan Gateron dengan tipe Gateron Pro Wide. Gue dapat pilihan switch ini secara random karena kayaknya kebetulan waktu itu yang lagi ada stoknya ya switch ini. Actuation force-nya seberat 38 gram, paling ringan jika dibandingkan dengan pilihan lain yang tersedia seperti Gateron Pro Yellow, Silver, Brown, dan Blue yang masing-masing mewakili jenis switch linear, tactile, dan clicky dengan beragam berat actuation force. Nah sekarang mari kita masuk ke pembahasan soal fitur-fitur dari keyboard ini. Yang pertama adalah RGB backlight. LED pada keyboard ini adalah RGB per key dengan beberapa mode yang bisa dipilih, tapi nggak terlalu banyak. Nyala LED-nya terang banget meski nggak pakai keycap shine through, karena dipantulin juga cahayanya sama plate yang diberi warna putih. Ditambah lagi dengan posisi LED yang ada di sisi bawah switch alias south facing LED. Membuat cahaya LED tambah kelihatan terang dari posisi kita mengetik. Apalagi case-nya juga transparan, jadi tambah glowing from the inside ini keyboard. LED south facing juga berarti keyboard ini aman untuk dipasangin dengan keycaps berprofil cherry yang memiliki ketinggian yang lebih rendah daripada keycaps pada kebanyakan. Nggak bakal ada masalah interference alias switch yang mentok ke bagian dalam keycaps. Switch socketnya juga tentunya udah hot swappable alias bisa digonta-ganti tanpa proses solder-mensolder yang repotin. Sementara stabilizer yang menopang keycaps yang panjang-panjang bertipe cherry clip-in. Stabilizer ini dipasang pada bagian plate dan sepertinya sudah di loop dari pabrik, kayaknya. Sayangnya untuk keyboard premium seperti ini tipe steps yang digunakan belum screw in alias dibaut pada PCB supaya lebih kokoh dan stabil. Kita lanjut ke bagian plate yang digunakan. Meski Melgeek tidak mencantumkan tipe material plate yang digunakan, tapi dinilai dari typing feel dan sensasi dingin yang gue rasakan ketika disentuh, kayaknya plate ini berjenis aluminium. Melgeek tidak menyediakan opsi plate replacement dengan materi plate yang lain. Menurut gue cukup aneh mengingat keyboard ini dinamai custom keyboard oleh mereka. Oke, sekarang gue akan ngebahas part yang menurut gue sangat menarik, yaitu sistem gasket mount-nya. Jadi biasanya kan sebuah keyboard dengan sistem gasket mount akan menjepit PCB dan plate-nya di antara case bagian atas dan bawah dengan gasket berbahan poron yang berfungsi sebagai peredam benturan antara komponen dengan case. Nah, tapi gasket mount pada Mojo 68 ini agak berbeda sistemnya. Permukaan ujung plate-nya dikelilingi oleh 6 buah gasket berbahan silikon untuk meredam benturan antara plate dengan case bagian atas. PCB-nya sendiri dibaut ke plate, dan pada bagian bawah PCB diletakkan sebuah lapisan berbahan silikon dengan bentuk permukaan sesuai dengan bagian bawah PCB dan dudukan baterai. Lapisan silikon ini berfungsi sebagai dudukan PCB dan plate, sekaligus berfungsi juga sebagai peredam benturan antara PCB dan case bagian bawah. Di antara plate dan PCB juga diselipkan sebuah lapisan berbahan poron yang berfungsi sebagai peredam suara. Sebagai peredam benturan yang terakhir, keyboard ini juga memiliki 4 buah silikon pad pada setiap sudutnya yang berfungsi sebagai peredam benturan antara case bagian bawah dan case bagian atas. Secara keseluruhan, gasket mount ini berbeda dari sistem gasket mount konvensional yang udah gue jelasin di awal tadi. Menurut gue lebih ribet dan lebih kurang efektif meredam benturan antar komponen di dalam keyboard. Untuk pilihan konektivitas, Mojo 68 mendukung 3 tipe koneksi sekaligus. Yang pertama adalah koneksi wireless Bluetooth 5.2 yang bisa menyimpan koneksi ke 8 device sekaligus. Tipe koneksi yang kedua adalah wireless 2.4G dongle. Jadi di paket pembeliannya udah disertakan dongle wireless yang bisa langsung plug and play. Dan tipe koneksi yang ketiga tentu saja adalah wired connection melalui port USB Type-C. Terdapat slider pada bagian pojok kiri atas keyboard untuk berganti antar ketiga tipe koneksi ini. Status dari tipe koneksi bisa dimonitor melalui lampu indikator yang terdapat pada bagian pojok kiri bawah. Lampu indikator ini juga menunjukkan status fungsi caps lock dan kondisi baterai. Berikutnya adalah fitur software untuk meremap tombol-tombol pada keyboard ini. Meski keyboard ini tidak kompatibel dengan software remapping universal yaitu VIA, Melgeek mengembangkan sebuah software internal yang bisa di-download pada website mereka. Software ini bernama KB Tools dan hanya bisa berfungsi dengan tipe koneksi kabel yang bisa meremap tombol-tombol apapun dengan fungsi yang terdapat pada keyboard ini. Secara default, ada 2 layer yang bisa digunakan selain dari layer utamanya, di mana layer 1 bisa diakses dengan kombinasi tombol FN. Secara default, layer ini digunakan untuk mengganti backlight RGB, sedangkan layer kedua bisa diakses dengan kombinasi tombol BT.
yang secara default layer ini digunakan untuk memilih koneksi Bluetooth. Makanya tombolnya dikasih nama BT, meski juga bisa diassign layer kedua ini untuk tombol apapun. Dan sebenarnya ada layer ketiga yang bisa difungsikan dengan mengassign tombol FN3 terlebih dahulu pada suatu tombol. Kita juga bisa mengganti-ganti backlight RGB melalui software ini dan mengassign shortcut untuk berbagai fungsi spesial seperti memilih mode LED, menyalakan low power mode, dan membuka software, website, folder, atau file dokumen tertentu. Pada bagian settings, kita bisa melihat level baterai, ganti nama koneksi Bluetooth, adjust sleep time, adjust response time, dan update firmware. Menurut Melgeek, keyboard ini kompatibel dengan sistem operasi Mac, Windows, dan Linux. Gue pribadi baru nyobain di Mac sama iPad OS, nggak ada masalah, lancar jaya. Nah, ngomong-ngomong soal sistem operasi, mari kita bahas soal baterai. Lah, kok nggak nyambung? Ya udah sih ya, lanjut aja. Baterainya berkapasitas 4000 mAh dan diklaim mampu bertahan selama 240 jam tanpa menggunakan backlight melalui koneksi Bluetooth. Di pengalaman gue pribadi, selama penggunaan 20 hari melalui koneksi dongle wireless tanpa LED dan nggak pernah dimatiin alias cuma sleep ketika nggak dipakai, masih tersisa baterainya sekitar 70%. Gokil. Tapi menurut reviewer lain, ketika dipakai menggunakan backlight melalui koneksi Bluetooth, rata-rata baterai keyboard ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih 2-3 hari. Agak sedih. Oke, habis ngebahas baterai, sekarang saatnya kita bahas part yang paling penting, yaitu typing feel. Jujur aja sistem gasket yang dianut oleh keyboard ini menurut gue nggak memberikan sensasi typing feel yang berasa empuk gimana gitu. Berbeda dengan sistem mounting gasket atau sandwich pada umumnya. Bahkan ketika gue tekan-tekan keycaps keyboard ini dengan agak keras, tidak terlihat pergerakan yang fleksibel pada sistem mounting keyboard ini. Nah, hal ini bisa jadi karena silikon layer yang menopang PCB dan plate keyboard ini bahannya lebih kaku dari layer poron misalnya. Tapi jangan salah, menurut gue typing experience dari keyboard ini tetap nyaman dan menyenangkan. Bisa gitu ya. Nggak terasa sama sekali ada wobble, rattle, maupun ticking pada stabilizernya. Nice banget. Switch Gateron Pro White yang terpasang terasa terlalu ringan buat gue. Tapi kalau udah terbiasa ya enak-enak aja, nggak ada masalah. Overall, Mojo 68 adalah salah satu mechanical keyboard yang paling enak dipakai buat ngetik di antara keyboard-keyboard mechanical yang udah pernah gue cobain. Dan keyboard ini termasuk salah satu keyboard terfavorit gue saat ini di antara beberapa keyboard mechanical yang gue punya. Berikut adalah typing sound testnya buat yang penasaran. Jadi, kesimpulannya, meskipun Melgeek menyebut Mojo 68 adalah sebuah keyboard custom, menurut gue keyboard ini lebih cocok disebut sebagai sebuah keyboard pre-build, alias keyboard yang tinggal pakai aja. Bisa di-customize sih, tapi nggak terlalu banyak pilihannya. Paling cuma ganti keycap sama switch-nya aja, sama mungkin juga ganti clip-in stabilizernya. Mungkin ya, gue belum pernah coba bongkar juga. Soalnya case keyboard ini tuh nggak didesain supaya gampang dibuka. Mesti pakai pick gitar atau kartu berbahan plastik keras buat nyongkel case-nya biar kebuka. Resiko ngelecetin case plastiknya jadi terlalu besar buat gue yang noob. Dan meskipun misalnya teman-teman berhasil membuka case-nya dengan aman, tetap aja nggak tersedia pilihan plate dari Melgeek untuk keyboard ini. Begitu juga dengan silikon layer pada case bagian bawahnya, nggak ada pilihan. Ditambah lagi Melgeek juga tidak menjual seri Mojo 68 barebone only. Terus apakah gue tetap merekomendasikan keyboard yang ganteng dan enak dipakai ini? Jawabannya agak lebih tricky dari yang gue bayangin sebelumnya. Untuk sebuah keyboard seharga 3,4 juta rupiah di luar pajak impor dan ongkir dari Hong Kong, keyboard ini agak terlalu mahal untuk sebuah keyboard mechanical pre-build. Iya betul, Melgeek belum punya distributor official di Indonesia. Setahu gue pada saat skrip video ini ditulis ya. Ada sih beberapa seller yang terima PO untuk ngejual keyboard ini di harga 4 juta rupiah di marketplace. Tapi kalau teman-teman punya dana dan keinginan untuk beli keyboard yang udah enak dipakai out of the box dan nggak pengen buat ngemodif di masa yang akan datang, keyboard ini merupakan sebuah pilihan yang oke banget sebenarnya. Desainnya unik, dipakainya juga enak, build quality-nya oke, terus fungsi softwarenya juga lengkap, semua tombol bisa di remap sesuka hati.
Pilihan tipe konektivitasnya juga ada 3, udah lengkap banget. Rasanya nggak ada kekurangan yang berarti dari keyboard ini. Tapi bang, harganya tuh hampir 4 juta. Kudu shipping dari luar negeri lagi, apa nggak ada alternatif lain? Ya ada dong, banyak malah keyboard mechanical custom dengan fitur yang serupa. Tapi apa ada yang seganteng dan seunik ini desainnya? Menurut gue sih belum ada. Meski ya desain itu kan selera ya, jadi yang nggak suka sama keyboard ini juga mungkin ada aja. Yang jelas buat gue pribadi akan gue keep keyboard ini, nggak bakal gue jual. Karena dipakainya enak dan gue suka tampangnya. Cocok banget gue pakai sehari-hari dan masuk ke dalam koleksi keyboard mechanical gue. Nah yang jadi pertanyaan adalah gue kan harus kurangin jumlah keyboard gue yang udah mulai kebanyakan. Tapi yang mana yang harus gue jual? Sekian video kali ini, thank you udah nonton sampai akhir. Link penjualan produk ada di kolom deskripsi video. Silahkan follow semua sosial media gue biar akrab. Sampai jumpa di lain video, bye bye.